Tribuners, musik adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan dan menembus batas dunia. Bersama saya Aisyah, kita berjumpa kembali di edisi Cakap-Cakap Komunitas. Tribuners, berbicara tentang musik tentu tak lepas dari semangat, kerja keras, dan mimpi besar di balik setiap nada. Dari kota Medan lahir sebuah band yang berhasil membawa prestasi luar biasa. Mereka bukan hanya berkarya di tanah air, tapi juga berhasil menembus ajang internasional di Korea Selatan. Ya, dalam episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan perjalanan inspiratif dari Ngartini Huang and Band yang berhasil lolos seleksi dan masuk ke 32 besar band terbaik di ajang internasional Korea Selatan. Nah, kita akan mendengar kisah perjuangan mereka nih, mulai dari proses seleksi, tantangan, hingga bagaimana rasanya membawa nama Indonesia di kancah dunia musik internasional. Ini dia, saya perkenalkan Ngartini Huang Band. Ya, tepuk tangannya dulu. Oke, baik Tribuners, sebelum kita cakap-cakap nih Tribuners, kita saksikan dulu ada cuplikan video insert berikut ini. Oke, Tribuners, langsung saja nih kita ke narasumbernya nih, yaitu ada Mbak Ngartini Huang. Ya. Oke, apa kabar Mbak? Baik-baik, terima kasih. Cantik sekali ya hari ini. Mbak juga. Sebelum podcast pasti ke salon dulu ya? Enggak, nih semua karya sendiri. Wah, karya sendiri, kreatif ini Mbaknya. Oke, Mbak Ngartini bawa siapa aja nih abang-abang cakep ini? Ini Ngartini Huang and Band, di mana
sebelah kiri saya ini start dari Aldo. Ya, Aldo halo, itu Bang pemain Aldo. suling. Nah, ini Lana pemain perkusi. Oh, perkusi. Halo Bang Lana. Salam Dan kenal. Jaki pemain piano atau keyboard. Oke, halo Bang Zaki. Bang Zaki paling gemoy di antara yang lain. Paling keren ya. Paling keren. Oke, Mbak, langsung saja nih. Aisyah mau bertanya-tanya tentang Ngartini Huang Band ini bersama Mbak. Ya. Nah, sebelumnya congratulations ya Mbak, selamat atas lolosnya seleksi. Terima kasih. Ke Korea Selatan ya Mbak? Ya, nanti? Korea Selatan. Wah, sangat luar biasa nih Tribuners. Oke Mbak, sebelum sudah lolos seleksi nih Mbak, gimana nih perasaannya waktu tahu terpilih buat tampil di Gwangju Basking World Cup Festival 2025? Tentunya awalnya saya sangat bersyukur dan kemudian surprise banget karena perjalanan Ngartini Huang dan band yang dalam kurun waktu 2 tahun bisa menembus sampai ajang bergengsi di internasional, khususnya di Gwangju, Korea Selatan, sehingga ini semua adalah menjadi inspirasi juga bagi semua musisi-musisi atau seniman di Indonesia. Wah, luar biasa ya. Ceritain dong Mbak, gimana nih awalnya sampai bisa ikut dan akhirnya lolos ke 32 besar dunia nih Mbak. Keren Ini banget ya. semua awalnya ya tidak terlepas dari peran produser saya, Mr. Mark Dubey dari Kanada, di mana sejak awal kita itu memang sudah dipersiapkan untuk meramu musik yang bisa diterima di dunia. Oleh karena itu, segala kriteria ataupun orisinil lagu-lagu saya memang dipersiapkan untuk ke arah sana. Berarti di balik ini semua ada peran dari Produser Kanada, di Mr. Kanada, ya? Mark Dubey. Wah, Mr. Mark Dubey. Barangkali Mr. nonton nih podcastnya nanti ini, Miss. Iya. Oke. Nah, waktu tahu hasil seleksi itu diumumkan, apa reaksi pertama kalinya? Saya lagi di rumah dan dikabari lewat email dan tentunya sangat surprise dan ini ya gembira sekali, di mana hasil perjuangan yang tidak sebentar ini dapat mendapat apresiasi dan boleh melaju ke ronde 32 lainnya bersama dengan musisi-musisi di dunia, Mbak. Mantap, musisi-musisi yang kualitasnya itu beneran bagus banget. Kami udah lihat-lihat nih permainan mereka semua, dan kita ini kan dari grup etnis tradisional nih. Iya. Kita harus saling bersinergi agar sepadan ya, bersaing. Wow, sangat luar biasa ya, mengalahkan musisi-musisi internasional lainnya ya Mbak. Iya, dari ini ya Mbak, yang ikut ini 490-an lebih band banyak ya, dari 42 negara. 42 Yang terpilih cuma 32, dan kita ini band satu-satunya dari Indonesia yang terpilih. Jadi kita mewakili Indonesia. Perwakilan Indonesia, musisi terbaik Indonesia yang menembus kancah internasional nih Tribuners. Ngeri banget nih. Nah, sejauh ini nih persiapannya seperti apa nih Mbak? Terutama buat tampil di panggung internasional yang skalanya itu besar banget nih Mbak. Pasti persiapan yang kita lakukan berbeda dengan persiapan-persiapan sebelumnya, di mana kali ini melihat kita harus berjuang lebih keras lagi agar masuk ke dunia world music yang sebenarnya, di mana peminat-peminatnya itu sangat tahu mendengar lagu-lagu yang berkualitas. Oleh karena itu bukan cuma dari segi materi yang kita persiapkan, tetapi kita juga stage action atau theatrical kita itu diasah lagi dari awal, dan kemudian kita ini juga ya menghadirkan koreografer dari Medan
Oh iya? Siapa Kotoli dari Lucky Dance Group, terima kasih. Sehingga kami ini makin pede dari segi koreografinya, dari materi lagunya, dari ini ya, kekompaan tim yang makin lebih didetailkan lagi. Berarti ada juga sangkut pautnya dengan koreografer ya? Ya, karena kita ini udah Koreografer. performer, bukan cuman musisi yang main alat musik, bukan. Kita itu entertainer juga. Jadi kita juga harus berjiwa entertainer yang secara kualitas dan internasional. Sangat luar biasa nih. Ngeri banget, tau nggak sih? Nah, apa nih pengen ditunjukkan di Korea nanti, budaya, musik, atau karakter khas dari tim kalian ini apa, Mbak? Semua ya, dan musik kita ini memang digali dari lingkungan kita sendiri, dan dengan etnisnya saya, kemudian Aldo dan juga Lana, sehingga kita itu menciptakan dan membuat gebrakan baru dari segi Gebrakan etnis apa nih? tradisional, tetapi dengan nuansa modern dari Jackie, sehingga kita Wow. ini sepertinya tidak ada duanya nih di dunia. Hanya satu-satunya Hanya ya, satu-satunya. Mbak. Wah, nah sekarang ini Aisyah pengen cerita dengan teman-teman band nih. Nah, teman-teman, gimana nih rasanya bisa tampil di panggung kancah internasional dunia, yaitu Korea Selatan nih? Siapa nih yang mau jawab? Bang Aldo kah? Oh, mungkin Bang saya. Lana? Oke. Tentunya ketika Miss ngumumin pertama kalinya bahwasanya kita lolos ke Gwangju Baskin Cup ini, pastinya kaget. Gimana kagetnya? Nah, posisinya itu lagi di kos nih, Kak. Oh, lagi di Iya, kos. siap-siap mau ke kampus kan. Lihat chat masuk ini, tiba-tiba dari kampus aja nih tanpa mandi. Artinya saking antusiasnya dan saking bangganya itu gak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Terus sangat terharu sih, Kak, karena saya sendiri musisi dari etnis Toba ya, Batak Toba. Oh, dari Batak Toba Iya, juga. Kak, betul, Kak. Saya pemain seruling, dan ini udah impian saya dari dulu sih sebetulnya, bisa membawa alat musik ini ke ranah internasional, begitu, Kak. Sangat luar biasa ya Bang Aldo ini. Ternyata dia dari Kabupaten Toba. Betul, Kak. Bisa masuk ke kancah dunia musik internasional nih, Tribuners. Keren banget. Nah, apa nih yang paling kalian tunggu dari pengalaman tampil di Gwangju Baskin World Cup Festival 2025 nih? Siapa nih yang jawab? Sasi, kakak tertua. Kakak tertua kita, Bang Lana, silahkan. Jadi yang paling ditunggu-tunggu ke Gwangju ini adalah atmosfer dari pertunjukan di sana. Kemudian bagaimana kita mempelajari atau memahami musik-musik yang ada di dunia, saling berbagi dengan sesama musisi, karena sejauh yang saya jalani dalam bermusik, kalau kita keluar atau ke tempat yang belum pernah kita datangi atau ke lingkungan yang baru, itu yang paling ditunggu itu adalah saling berbagi antara musisi-musisi di sana, saling belajar bagaimana berkomunikasi di atas panggung, kemudian Saling berinteraksi. saling ya, berinteraksi Bang. dengan Menambah pertemanan. bukan hanya kita berinteraksi pas di panggung itu sama penontonnya aja, tapi sama kompetitor, sama seniman-seniman musik yang di sana juga kita harus berinteraksi. Jadi menambah kayak kata Miss, pertemanan sama apa itu istilahnya? Wawasan. Wawasan. Iya. Jadi menambah ilmu pengetahuan tentang musik internasional juga ya Bang. Iya. Untuk berteman, berkolaborasi dengan musisi-musisi terbaik di internasional di sana ya Bang. Oke, seperti itu Tribuners. Nah, dari semua negara peserta, ada nggak musisi atau band yang pengen banget kalian lihat atau temui di sana? Kalau saya sih Oh. preferensi saya sendiri ya. Iya. Ada namanya Siapa, Bang? Sinavi dari Korea ya kalau nggak salah ya. Siapa Bang? Sinavi. 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 Oh, Sinavi. Itu dia kayak etnik tapi ada sentuhan EDM gitu-gitu. Jadi kayak
pretty diverse gitu. Preferensi saya sendiri. Itu pasti idola abang ya? Iya sih. Dari pertama lihat sih langsung Nyantol ke hati ya bang? bener. Oke, nah dari persiapan latihan pasti padat banget nih ya. Gimana nih caranya kalian tetap kompak dan semangat gitu untuk menuju panggung World Korea nanti? Pastinya Kak, komunikasi dijaga sih. Yang paling penting itu komunikasi. Karena kita masing-masing dari latar belakang yang berbeda kan Kak. Yang saya masih mahasiswa dan abang-abang ada kesibukan masing-masing. Contoh kecil nih, ketika ingin merampungkan atau mencari jam latihan, nah itu harus memang betul-betul saling memberi informasi kepadatannya masing-masing di mana gitu, di hari apa dan di hari apa yang bisa, itu memang komunikasi selalu dijaga. Itu yang membuat semakin kompak sih Kak. Dan di sela-sela latihan yang serius ada sedikit bercandaan ataupun break. Biar nggak stres. Betul Kak, iya Kak. Padahal kita ini nggak saling kenal awalnya semua. Iya, Ini direkrut berbeda-beda ya, dengan audisi, sehingga yang terpilih dari sekian banyak itu adalah inilah mereka bertiga. Sehingga saya percaya kalau dari segi profesionalitas pasti sudah sangat bagus. Jadi Mbak milihnya terpilihlah Bang Aldo ini. Bukan saya yang pilih, Jadi siapa? produser. Oh, produsernya. Iya, Produser. betul. Tapi Mbak yang ACC kan? Enggak. Apa ya? Saya yang menjembatani, tapi dari segi kualitas saya harus mengirimkan ke Kanada. Oh, Jadi permainan mereka ini saya kirim ke sana. seperti itu. Nah, pernah nggak sih Bang waktu mau latihan nih, pernah bentrok jadwal nggak di antara kalian ini? udah pasti ya. Kalau bentrok jadwal sudah pasti, cuman seperti yang Aldo bilang tadi kan, tetap dikomunikasikan. Jadi Iya. kalau di hari misalkan besok kita latihan, rupanya ada yang tidak bisa, sebelum masuk jadwal latihan itu harus dikabari, Iya. jadi bisa diganti hari, Iya. di hari apanya bisa. Kita saling memberi solusi lah, Musyawarah dan tidak Musyawarah. tidak mementingkan diri sendiri ya, karena berempat itu berarti masalahnya kan empat, tapi bagaimana kita tetap dalam satu tujuan dan tidak saling ini kan, tidak saling tunggu-tungguan Iya, misalnya. karena kalian satu tim ya Iya. kan? Iya, betul Kak. Oke, kalau tampil di luar negeri nih, biasanya kan banyak nih penonton-penonton asing kan. Ada rasa gugup nggak atau nervous gitu, atau justru makin semangat gitu ngelihat oni-oni cantik di sana atau opa-opa Mbak? Kalau rasa gugup itu pasti ada Mbak, mau di panggung luar negeri, mau di panggung di daerah sendiri pun, sebelum manggung itu rasa gugup itu pasti ada, karena pasti nervous ya. Cuman begitu kita di atas panggung memainkan instrumen kita masing-masing, jadi rasa pede itu ada. Jadi kalau saya ya Mbak, kalau di balik perkusi saya itu jadi saya lebih ganteng gitu, merasa lebih ganteng. Pede banget Pede. ya Bang Jadi- Aldo sekarang ya. Garang, pede gitu. Nanti kalau udah nggak di balik alat musik itu udah biasa aja. Cuman karena ada kepedean itu, jadi main dah rasa nervous, rasa gugup itu setelah main itu udah hilang dia Mbak. Bang Lana megang alat musik apa tadi? Perkusi. Perkusi dengan Perkusi gagahnya. Melayu dan apa etnis juga dia. Wow, dengan gagahnya memegang alat perkusi, merasa ganteng dan tampan ya Bang. Wah, sangat luar biasa nih, percaya diri Bang Lana. Kita patut contoh nih Tribuners, ya kan. Nih bakal bawain lagu apa nih, atau musik seperti apa di Guangzhou nanti? Kriterianya adalah kita harus tampil dengan lagu otentik ciptaan sendiri. Sangat kreatif ya. Boleh dibocorin nggak Mbak? Ya salah satunya Musiknya misalnya ini ya, saya berusaha membawa pendengar musik kita itu untuk tidak berpatok dalam satu sisi saja, tetapi begitu banyak
tema di dunia yang bisa kita gali. Misalnya kalau Jaidat itu saya inspirasinya dari Brastagi, terus keindahan alam yang sangat indah, dan ada batu, bongkahan batu itu kalau misalnya yang berharga, bongkahan batu itu kan kekayaan alam juga Ya, nih. benar. Dan kalau diasah menjadi bagus dan profesional, dia jadi gelang jade misalnya. Oh, Nah, ini inspirasi. iya. Oh. Dan selanjutnya saya berusaha membawa pendengar kita itu melangkah ke Jepang. Gimana sih nuansa lagu Jepang itu? Jadi sebelum saya menulis ya saya harus banyak mengedukasi diri saya sendiri dengan segala cengkok ataupun kebiasaan-kebiasaan musik yang ada di sana. Sehingga lahirlah Take no Niwa. Dan juga ada ini loh, ada lagu Au revoir misalnya yang terbaru itu Au revoir. Itu mengartikan Kecintaan apa tuh? ibu kepada putrinya. Wah. Sehingga pada saat saya tinggal bareng dengan anak saya menulis lagu ini. Pengalaman pribadi nih Kak. Ya. Iya Kak. Pribadi dituliskan jadilah sebuah lagu ya untuk didedikasikan untuk anak Putri sendiri ya, saya, putri iya. Mbak. Mengapa putri saya ada 2 anak? Iya. Karena putri saya Jocelyn adalah sosok yang selalu ada di setiap musik, pengalaman musik yang selama ini ada. Oleh karena itu ini ya chemistry kita itu begitu kuat di musik, di mana dia juga pemain kecapi. Wah, jadi darah musisi itu turun juga ya ke Iya, Putri benar. Mbak. Dari Gwangju sendiri nih Mbak, kan dikenal dengan atmosfer musik jalanannya nih, yang seru banget ya. Pas di jalan-jalan itu ada tuh di lalu lintas Korea lah. Ya, itu sangat lazim di sana. Iya, sangat lazim gitu. Pengamen banyak ya Mbak di situ. Iya. Nah, Dan di Medan juga mulai nih di Iya, Kesawan kan, dan Kesawan. kita benar-benaran bangga loh dengan Bapak luar Wali Kota biasa. kita yang mulai menggalakkan beserta dengan Dinas Pariwisata. iya, bahkan sekarang ini udah ada Car Free Night. Ya, Car Free Iya. Night kita akan tampil nih di hari Sabtu. Car Free iya. Night diminta Kadis Pariwisata. Malam minggu ini ya? Iya, Besok. nonton Mbak. Jangan lupa nonton, baik pasti saya datang kedua. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi Mbak, Gwangju kan dikenal dengan atmosfer musik jalanannya yang seru nih. Apa nih ekspektasi Mbak Ngartini buat tampil di sana gitu? Kita menyajikan musik yang unik, kontemporer, tradisional, di mana dengan segala keunikan kita ini, kita ingin mendapat perhatian juga dari pendengar musik di Gwangju bahwa ada grup band dari Indonesia yang menyajikan secara berkualitas dan juga profesional, dan mudah-mudahan mendapat tempat di hati setiap pendengar. Oke, dari sisi tim nih Mbak, tantangan apa yang paling terasa menjelang keberangkatannya nanti? Di bulan ini juga ya kan Mbak? Iya, 3 hari lagi. 3 hari lagi Iya. berangkat ke Korea ya? Ya, Acaranya kapan tuh Mbak? tanggal 15 itu perkenalan, Perkenalan. tanggal 16 kita manggung. Oh, tanggal 16 udah manggung di Korea nih, Tribuners. Oke, apa nih Mbak tantangannya? Tentunya tantangan itu sangat banyak, tantangan dan kendala sangat banyak, tetapi satu-satu kita lewati karena visi misi kita itu jelas, bagaimana menampilkan musik etnis kontemporer ini di ajang musik internasional, sehingga dikarenakan bergeraknya itu dari passion masing-masing kita, saling bekerja sama, semua tantangan itu malah menjadi sesuatu yang sangat enjoyable gitu. Jadi malah ini adalah pengalaman-pengalaman yang bisa saya sharing ke semua musisi lainnya agar kita bisa saling berlomba-lomba untuk mengkreasikan musik. Siapa bilang musik itu tidak akan kemana-mana? Contohnya ini band kita ya. Udah internasional ini.
Aduh. Oke Mbak, jadi apa nih target tertentu di festival ini Mbak? Misalnya nih, ingin tembus ke babak berikutnya atau lebih fokus untuk memperkenalkan musik-musik Indonesia di kancah musik internasional? Nggak jauh-jauh amat sih, kita ingin dan kita yakin untuk masuk ke 5 besar. 5 besar tuh targetnya Tribuners, wow banget. Percaya diri ya Mbak. Ya, itu modal dulu ya, percaya diri ya. Besar. Bahkan nanti bisa jadi 3 besar ya Mbak. Iya, Amin. ya. Bisa doainnya Tribuners. Mbak, nih proses dari inspirasi menulis lagu nih Mbak, itu seperti apa? Yang sehingga kami rasakan itu terdapat nuansa yang sangat berbeda di setiap lagunya nih Mbak. Kita tepatnya dalam hal penulisan lagu, saya berusaha membawa pendengar untuk menyelami setiap keadaan ataupun setiap keajaiban alam ataupun setiap hal yang sangat indah di dunia. Sehingga misalnya saya ada mengarang Pink Raga. Pink Raga itu terinspirasi oleh satu kota di India, Iya. di mana nuansa pink itu ada di kota tersebut. Dengan mendengar musiknya aja seolah-olah kita itu menyerapi lagu-lagu India yang bagus itu seperti apa sih gitu. Jadi pendengar musik Ngartini Huang Band itu bukan cuman mendengar lagu dari lokal misalnya, tetapi saya berusaha untuk setiap tema itu kita bawa ke dunia Baru luar, ya, dunia luar. dunia baru misalnya kan dari India atau dari mana. Jadi terinspirasi juga dari dunia luar, negara luar seperti India tadi ya Mbak. Nah Mbak, setelah ikut festival ini, apa nih harapan terbesar Mbak Ngartini dan bandnya untuk perkembangan musik Kucing dan musisi Indonesia di kancah dunia musik internasional ini Mbak? Harapan saya kepada para kaula muda atau musisi-musisi lainnya yang sedang mencari jati diri di bidang musik misalnya, bahwa musik itu luas, universal dan sosial, sehingga kita itu bisa membawa segala kreativitas. Musik memerlukan kreativitas juga agar kita bisa bersumbangsi di dengan talenta yang kita miliki. Jadi di band saya ini bukan mayoritas Kucing aja, tetapi juga ada dari Toba, dari Melayu, dari modern, sehingga kita ini menjadi satu kesatuan yang bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi tetap Satu. Itu bener. Oke, balik lagi nih ke teman-teman band. Apa yang paling bikin kalian bangga bisa bawa musik Indonesia ke Korea Selatan sana nih? Ya, siapa? Ayo, siapa nih yang jawab? Bang, saya bisa ya. Oke, Bang Aldo, silakan. Paling buat bangga itu adalah yang pertama, alat musik etnik itu kan jarang disukai Kak. Iya. Kalau kemasannya tidak baik. Iya, ya, benar-benar. Padahal dari segi organologi beberapa musik etnis itu ya sederhana namun indah dilihat. Benar Nah, sekali. Yang membuat bangga itu bagaimana Ngartini Huang Band ini bisa membawa alat musik yang katanya norak itu. Siapa yang bilang norak? Oknum tertentu. Yang katanya norak bisa kita buktikan nih bahwasanya ini layak diterima bukan masyarakat Indonesia saja, bahkan masyarakat dunia begitu sih Kak. Baik. Kita Tandain sebenarnya- tuh. Ya, kita sebenarnya bangga ya lahir di Indonesia, di mana di Indonesia ini kekayaan adat istiadat, etnis, musik, seni budaya begitu besar, sehingga apabila digali satu persatu secara profesional, percaya deh dunia akan melirik ke Indonesia karena kita Pasti, tidak perlu lagi menciptakan musik yang bagaimana, kita sudah ada dengan segala ini kan beda-beda etnis kan beda
nyanyiannya, tariannya, Iya. dan itulah yang sebenarnya sangat berharga untuk diangkat. Nah, begitulah Tribuners. Nah, kalau disuruh milih salah satu lagu favoritnya nih, apa nih yang bakal dibawain di festival nanti? Lagu apa dan kenapa lagu itu? Masing-masing. Saya menggapai. Bang Gemo ini Bang Gemboy menggapai. menggapai. Menggapai ada. Ada lagu menggapai ya. Oke, Bang Lana sendiri. Take no Niwa. Take no Niwa. Lagu Jepang ya, Bang? Ya, konsep musiknya. Konsepnya Jepang. musik Jepang, ya. Dan tadi maknanya apa nih? Kenapa milih lagu itu? Taman Bambu. Kalau Take no Niwa, kata Miss tadi taman bambu, cuman Iya. yang membuat saya favorit sama lagu Take no Niwa itu melodiknya, kemudian jenis permainan perkusinya juga. Begitu. Nah, kalau Abang tadi lagu Menggapai apa tuh maknanya tersendiri? Maknanya juga agak kurang tahu ya, tapi menurut saya kan modern nih. Iya, modern. Lebih groovy, lebih Dan lebih Enjoy energik lebih ya. enjoy sih, lebih Enjoy, energi, energi, groovy iya. juga. Nah, kalau Bang Aldo, apa nih lagunya, Bang? Tentunya ini sangat sulit ya, karena semua lagu yang mau kita bawain itu favorit semua sih sebetulnya. Iya. Awalnya mau milih Menggapai, tapi nggak mau sama Bang Jaki kan. Karena Beda lah. Aura di Menggapai itu memang betul-betul gila-gilaan semangatnya. Cuman saya lebih memilih Au revoir nih, Kak. Apa tadi? Au revoir. Au revoir. Lagu yang menceritakan tentang kasih sayang ibu kepada anaknya itu. Anaknya. Karena Kak, just info ya, dikitin semua yang paling kecil itu saya. Oh iya. Dan yang paling lasak sih memang saya. Biasa anak terakhir kan. Nampak sih, Bang. Jauh dari keluarga ya, nggak usah jauh dari keluarga. Iya betul. Iya. Jadi di grup band ini, ya ini seakan-akan memang keluarga. Ada Miss sebagai ibu, Iya. kakak tertua, Kakak tengah, dan dengan- saya yang paling, yang yang paling junior muda. ya. Iya, yang paling muda. kecil. Yang perlu harus masih dipukul istilahnya. Nah, dalam lagu Au revoir ini kita memang diarahkan sama Mr. Mark tadi, produser itu, bagaimana saya dengan Miss membangun koneksi antara Bansuri ataupun seruling itu dengan kucengnya bisa membangun chemistry, ataupun jangankan untuk menyampaikan keluar, di kitanya dulu nih bagaimana kita bisa merasakan lagu itu. Nah, di beberapa kesempatan itu saya memang betul merasakan dari alunan musiknya yang saya mainkan ataupun Miss yang mainkan, koneksi dia, interaksinya dapat. Nah, saya lebih merasakan nikmat di situ sih. Oh begitu, sangat luar biasa ya, Iya, Bang, betul. inspirasinya. Nah, saya semakin penasaran nih dengan lagu-lagu dari Ngartini Huang and Band. Jadi kayak terinspirasi gitu untuk melihatnya nanti. Harus lihat sih, Kak. Pasti penasaran banget, apalagi dengan lagu Menggapai, lagunya yang terinspirasi dari Jepang, ya kan, dan terinspirasi dari ibu dan anak itu. Iya. Nanti saya bakal lihat itu, Mbak. Di YouTube ada kan? Semua ada, segala Semua platform ada, sosial media platform kita semua ada. Oke, nanti saya cari itu Tribuners. Oke, apa nih harapan pribadi masing-masing dari pengalaman tampil di Gwangju nanti ini? Siapa? Mungkin dari sana aja. Dari apa? Lempar sekarang ya. Masing-masing kok. Masing-masing kok. Harapannya sih lebih banyak wawasan juga, nambah pengalaman. Terus di sana juga kan banyak musisi-musisi lainnya. Jadi nambah banyak koneksi. Iya. Musik-musiknya juga bakalan bercampur sih pasti sih. Karena udah jumpa yang genre lain, Iya. tipe musik. Jadi nambah ilmu dan Nambah wawasan juga tadi ya, Nah. Bang. Oke. Nah, setelah pulang nanti nih, hal apa nih yang paling pengen kalian bagikan ke teman-teman musisi yang ada di Medan nih, terutamanya, dan teman-teman di Indonesia nantinya? Ayo. Tentunya seperti yang dibilang Bang Jaki tadi, saya pribadi kan ingin merasakan apa yang belum pernah saya rasakan. Nah, untuk di Medan sendiri sudah sering berkolaborasi dengan teman-teman musisi, teman-teman muda, baik pun yang udah senior lainnya. Nah, yang ingin saya bawa nanti dari sana adalah saya ingin bisa menjadi sebuah Oni Korea Oh, enggak? bukan Kak. Saya bakalan tetap mempertahankan kebatakan saya ini. Oke, ya.
Lanjut Bang. Yang saya ingin bawa adalah pertama untuk teman-teman saya itu, saya bisa bercerita bagaimana atmosfer musik dunia itu, bagaimana rasanya berinteraksi dengan sesama musisi yang dari berbagai negara. Dan untuk adik-adik saya, bukan hanya sebagai adik genetik ya, adik-adik di bawah umur juga, saya ingin menjadi inspirasi sih, bahwasannya kalau kita memang niat dan serius itu semua akan ada jalannya begitu. Pasti. Oke, baiklah. Mbak Ngartini, last question nih. Ada pesan untuk musisi Indonesia atau musisi Medan di luar sana nih, Mbak? Ya, kepada semua musisi ataupun generasi muda selanjutnya, kita menghimbau bahwa untuk lebih mencintai musik etnis atau musik dari daerah asal dimanapun kita berada. Oleh karena kalau bukan dari kita, siapa lagi? Dan sebenarnya kita ini kita sangat aware bahwa kekayaan musik di Nusantara beneran sangat indah. Tinggal kita aja yang mau menggali dan berekspresi secara kreatif. Benar. Harus dari kemauan diri ya, Mbak? Iya, benar. Nah, untuk teman-teman band, ada pesan nggak untuk musisi di Medan atau di Indonesia? Ada? Siapa nih yang mau jawab lagi? Kakak tertua belum jawab Oke, sih. kakak Iya, kakak tertua ini tertua. diam-diam aja nih. Jangan Oke, lupa diumum, Kakak. silakan dijawab kakak Nah, tertua. buat teman-teman sesama musisi baik di Medan maupun di Indonesia, terus berlatih dan berusaha. Selagi kita berusaha dan berlatih, pasti ada jalan untuk menuju ke titik yang kita inginkan. Betul. Oh, sangat luar biasa. Oke, selamat sekali lagi untuk Ngartini dan Huang Band. Congratulations. Akan tampil di panggung internasional di Korea Selatan ya, Miss, pada tanggal 16 Oktober 2025 mendatang. Jadi jangan sampai ketinggalan nih Tribuners untuk nonton cuplikan-cuplikan keseruan dari Ngartini Huang and Band di sana nantinya. Dan Tribuners bisa lihat vlog-vlog mereka di Instagram @Ngartini Huang. Ngartini Huang. Nah, jangan lupa di-follow juga ya. Oke. Oke, teman-teman, kita udah di penghujung acara. Baik, Tribuners, sekian dulu untuk acara Cakap-Cakap kita kali ini. Jangan sampai ketinggalan ke episode selanjutnya. Terima kasih untuk kepada narasumber yang sudah hadir ke acara Cakap-Cakap Komunitas kita kali ini. Dan terima kasih juga untuk yang sudah menyaksikan acara ini sampai akhir. Dan saya Aisyah beserta kru dan narasumber pamit undur diri. Bye-bye Tribuners. Bye-bye. Bye.